Wadi Arabilisasi dengan NIM 211B10012 dan saya Supriyatin dengan NIM 211B10042 dan saya Thoyibah dengan NIM 211B10041 dari kelas AP2 Prodi Bimbingan Konseling. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diampu oleh Ibu ST Panatos Samsia. Video ini berisi tentang beberapa sudut pandang dari orang-orang tentang apa itu korupsi, apa yang menyebabkan seseorang itu berkorupsi, dan bagaimana sih cara mengatasi korupsi itu. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut teman-teman. Perkenalkan Ibu, kami dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini kami wawancarai Ibu tentang seputar korupsi. Menurut pandangan Ibu, apa sih pengertian korupsi itu? Kalau menurut saya, korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi dan lain sebagainya untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Gitu ya Bu ya. Korupsi, kita lihat dulu bahwa korupsi adalah suatu kata sifat. Korup itu kata sifat, korupsi adalah kata benda yang mungkin berarti artinya adalah jelek. Jadi korupsi secara keseluruhan mungkin dapat diartikan adalah sesuatu sifat yang jelek, sebab keserakahan dan ketamakan yang dimiliki oleh seseorang. Itu ya. Dan menyalahkan, intinya korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang. Iya ya. Kalau menurut pendapat saya, korupsi itu adalah sesuatu hal atau perilaku yang tidak jujur yang dilakukan karena mengandalkan jabatan atau kuasa untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Korupsi adalah penyelewengan dana atau uang dari sebuah perkumpulan yayasan atau lembaga, diantaranya pendidikan dan yang lain, itu untuk dirinya sendiri dan buat keluarganya sendiri. Baik. Korupsi itu kalau menurut saya itu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara sebagai kebutuhan pribadi. Korupsi adalah tindak menyelewengkan uang negara untuk kepentingan pribadi. Korupsi itu kalau menurut saya mengambil hak, apakah itu hak orang lain atau hak intinya mengambil kepentingan orang lain. Korupsi itu sifat atau perilaku yang tidak baik, tidak jujur, dan merugikan orang lain juga diri sendiri. Menurut saya itu korupsi adalah perilaku yang tidak wajar dan tidak ilegal guna untuk memperkaya diri atau memperkaya mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah dipercayakan kepada mereka, di mana si pelaku itu disebut dengan koruptor. Terus apa penyebab orang melakukan korupsi itu? Mungkin sifat tamak yang dimiliki oleh manusia. Oh iya. Bisa macam-macam, penyebabnya bisa ada kesempatan, ada ketidakmampuan dalam memanage suatu sistem, dan yang jelas yaitu keburukan mental dari seseorang. Penyebabnya bisa juga dari dalam atau dari luar. Kalau misalnya dari dalam itu, dari diri pribadi, itu sebenarnya sifatnya baik atau bagus, tetapi kadang terpengaruh dari luar, dari keluarga atau dari teman atau juga karena ada kesempatan. Ada kesempatan gitu ya. Seorang menyebabkan korupsi
Biasanya seseorang tersebut mengalami kelemahan satu dari faktor ekonomi, dua kurangnya kemampuan tentang kepemimpinan suatu lembaga itu, tiga kurangnya pendekatan agama dan lain-lain. Terkadang orang melakukan korupsi itu karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, kemudian ada juga yang untuk memperkaya diri seperti itu. Karena ada kesempatan dan penghasilan orang tersebut pas-pasan. Menurut saya mungkin salah satunya seperti kurangnya kesadaran, terus juga bisa dari faktor lingkungan, juga pendapatan yang tidak mencukupi. Yang menyebabkan orang berbuat korupsi karena mungkin orangnya tamak, serakah. Kadang memang ada kebutuhan yang sangat mendesak sehingga dia bisa berbuat apa saja. Sebenarnya banyak korupsi. Ada misalnya antara saya dulu ini ada korupsi waktu, ada korupsi waktu. Ada pula korupsi berupa keuangan, misalnya ada yang diambil hak orang lain, diambil untuk berbayar atau hal tadi. Jadi Bagaimana cara mengatasi korupsi yang ada di Indonesia ini? Dengan membangun pendidikan moral agama sejak mulai dari dini, dari kecil, dan memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi. Gitu. Menurut saya seperti itu. Mungkin yang paling tepat adalah dengan pendekatan secara edukasi, jadi diadakan pendidikan sejak dini, ditanamkan bahwa korupsi adalah sesuatu yang sifat yang jelek, dan yang paling penting adalah peningkatan daya keimanan dan ketakwaan seseorang itu, sehingga nantinya setelah dia menjadi pemimpin atau memegang peranan penting, dia sudah mempunyai dasar atau fondasi yang kuat. Cara mengatasi korupsi ya banyak bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu dan profesional dan sudah pengalaman. Terima kasih sudah menonton. Yang sudah kita anggap sendiri itu orang yang benar begitu. Untuk cara mengatasi korupsi tersebut bisa menciptakan pendidikan anti korupsi, kemudian bisa juga membangun pendidikan moral sedini mungkin seperti itu. Membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindak pidana korupsi. Membuat pusat pelayanan pengaduan tindak korupsi. Mungkin bisa contohnya seperti KPK dengan mendirikan lembaga anti korupsi dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi dan mendekat kepada Allah agar terhindar dari perilaku korupsi. Harus banyak berpuasa, harus ngecas hati. Ngecas hati artinya harus sering-sering ikut pengajian. Dan pengajian itu bisa didengarkan di mana-mana, bisa lewat YouTube atau pengajian-pengajian di kampung, kumpulan apa, itu masuk bisa ngecas hati. Insya Allah bisa teratasi. Itu saja. Dari video di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa semua orang mengerti apa itu anti korupsi, tetapi tidak semua orang memahami bagaimana cara mengatasi korupsi di Indonesia. Harapan kami sebagai mahasiswa, kami lebih sering-sering mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan anti korupsi di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.